Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Asyari dengan NIM 2407061 dari Prodi D4 TRMIP. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan dari dosen saya, melanjutkan dari soal yang sesudahnya dengan nomor soal yaitu nomor 4 dengan soal dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti di gambar. Itu seperti ini. Ya, di sini soalnya dimana kita akan menjawab sampai bagian G. Kita akan lanjutkan menjawab soalnya. Baik, kita lanjutkan aja untuk soalnya, yaitu nomor 4. Dengan soal adalah dua benda dihubungkan dengan tali dan kontrol seperti gambar, yaitu pada gambar seperti ini. Gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa A sama dengan 5 kg, massa B sama dengan 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka kita lanjut pada soal bagian A. Gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Bagian B, besar gaya berat benda A dan B. Bagian C, besar gaya normal benda B dan B. Benda A dan B. Bagian D, besar gaya gesek pada benda B. Bagian E, arah gesek sistem. Bagian E, arah gerak sistem. Bagian F, percepatan gerak sistem. Dan bagian yang terakhir yaitu G, tegangan yang digunakan. Baik, kita lanjutkan saja untuk menjawab soal pada bagian A, yaitu gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Di sini saya sudah menggambarkan dengan secara sederhana untuk menjawab pada soal bagian A dengan penjelasannya sebagai berikut. Jadi, pada gambar yang telah kita gambar, pada benda A terdapat gaya berat yang kita tulis WA. Selanjutnya, ada gaya tegang tali, yaitu dilambangkan dengan simbol T. Pada benda B pertama terdapat gaya berat, kita tulis yaitu WB. Lalu terdapat proyeksi X dari gaya berat B, yaitu WB cos 30 derajat. Nih, pada bagian di bawah ini. Lalu ada juga proyeksi Y, yaitu WB sin 30 derajat pada bagian luar di bawah MB. Selanjutnya ada gaya normal yang syaratnya benda harus menyentuh permukaan, lalu ada gaya tegang tali, yaitu pada bagian sini. Dan terakhir ada gaya gesek. Ya, mungkin untuk jawaban pada soal bagian A seperti ini penjelasannya. Kita lanjutkan pada soal bagian B. Baik, di sini kita akan masukkan rumus, yaitu WA sama dengan MA, yaitu massa benda A, dikalikan G, yaitu gravitasi, sama dengan 5, yaitu tadi beratnya sebesar 5 kg, dikalikan 10 sama dengan 50 Newton.
Kemudian di bawahnya kita akan lanjutkan untuk pada bagian WB sama dengan MB massa benda B dikalikan gravitasi sama dengan 4, yaitu tadi berat bendanya, dikalikan 10 sama dengan 40 Newton. Di sini kita telah mendapatkan jawabannya. Kemudian kita akan lanjutkan pada bagian C dengan soal besar gaya normal benda A dan B. Ya, kita akan menjawab pada bagian C. Kita tulis NA sama dengan 0 Newton. Mengapa 0? Dikarenakan benda tersebut tidak menyentuh permukaan. Kita tulis sigma F sama dengan 0, kemudian W sama dengan WB dikalikan dengan cos 37 derajat sama dengan 0. W sama dengan WB dikalikan cos 37 derajat. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu 90 dikalikan 7 dikalikan 4/5 dengan hasil jumlah yaitu 32 Newton. Baik, seperti inilah hasilnya. Kita lanjutkan untuk pada bagian B, yaitu besar gaya gesek pada benda B. Kita jawab Fs, yaitu gaya gesek statis, sama dengan Ms dikalikan N. Kita masukkan gaya statis tadi 0,5 dikalikan 32 dengan hasil yang di atas ini sama dengan hasil 16 Newton. Kemudian di sebelahnya kita masukkan juga rumus, yaitu FK, di mana FK itu adalah gaya gesek kinetis sama dengan MK dikalikan N. Kita masukkan angkanya 0,2 kalikan 32 sama dengan 6,4 Newton. Inilah jawabannya. Kita akan lanjutkan saja untuk pada bagian E. Kita akan menjawab untuk soal E. Kita akan asumsikan benda diam sigma F
sama dengan 0. Tinjau benda A. Sigma F sama dengan 0 T dikurang WA sama dengan 0. T sama dengan WA. T sama dengan 50 Newton. Untuk bagian sebelahnya yaitu tinjau benda B. Sigma F sama dengan 0 T dikurangkan WB sin cos 30 derajat dikurang FGC sama dengan 0. Kemudian kita masukkan angkanya yaitu 50 dikurang 40 dikalikan 3/5. Sini kita bagikan 40 dibagi 5, hasil sini 8, kemudian di bawahnya 1 kurang 16 sama dengan 0. Di bawahnya 50 dikurang 24 kurang 16 sama dengan 0. Dan di bawahnya 10 sama dengan 0. Karena 10 tidak sama dengan 0, maka diasumsikan bahwa benda tersebut diam atau sigma F sama dengan 0 adalah salah. Selanjutnya kita akan asumsikan benda tersebut bergerak atau tidak diam, atau sama aja dengan sigma F sama dengan M kali A. Benda bergerak sigma F sama dengan M dikali A. Di bawahnya tinjau benda A WA sama dengan WA dikurang T sama dengan MA kali A. Di bawahnya kita masukkan angka yaitu 50 dikurang T sama dengan 5 dikali A. T sama dengan 50 dikurang 5A. Selanjutnya untuk tinjau benda B, di bawah sini kita akan tulis tinjau benda B T dikurang WB sin 30 derajat dikurang FGC sama dengan MB kali A. T
dikurang 40 dikali 3/5, kita coret karena dibagikan, mendapatkan hasil ini 8, kemudian sini 1 dikurang 6,4 dikurang 6,4 sama dengan 4 kali A. Kemudian di bawahnya yaitu T dikurang 24 dikurang 6,4 sama dengan 4A. Di bawahnya T dikurang 30,4 sama dengan 4A. T berarti dengan hasil 30,4 ditambah 4A. Selanjutnya kita akan mensubstitusi. Baik, di sini sudah terdapat yaitu persamaan 1. Kemudian di bawahnya yaitu persamaan 2. Selanjutnya kita akan substitusikan dikurang 5A sama dengan 30,4 ditambah 4A, kemudian di bawahnya 50 dikurang 30,4 sama dengan 5A ditambah 4A. 19,6 kita tulis di bawahnya sama dengan 9A. A sama dengan 19,6 dibagi 9. Kita bagikan, mendapatkan hasil A sama dengan 2,17 meter per second. Karena telah didapatkan percepatannya yaitu 2,17 meter per second, itu juga sebagai jawaban dari soal bagian F. Yang dimana soalnya adalah percepatan gerak statis, yang dimana soal untuk bagian F yaitu percepatan gerak sistem. Seperti inilah hasilnya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang terakhir yaitu pada bagian G dengan soal tegangan yang digunakan. Di sini kita akan masukkan rumus T kurang di sini kita akan nulis T sama dengan 50 dikurang 5A sama dengan 50 dikurang 5 buka kurung 2,17. Apa kita masukkan
2,17 dikarenakan ini adalah jawaban pada soal F, yaitu percepatannya telah didapatkan dengan hasil 2,17. Kemudian di bawahnya sama dengan 50 dikurang 10,85. 10,85 ini adalah hasil dari 50 dikurang 5 kemudian dikalikan 2,17. Kita lanjutkan, di bawahnya mendapatkan hasil 39,15 Newton. Baik, di sini saya telah menjawab semua soalnya. Mungkin saya dapat menyampaikannya dengan cara yang sederhana. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Kita cukupkan untuk menjawab soal UTS ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.